Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita beribadah pada pagi ini dengan bernyanyi dari KJ nomor 436 ayat yang pertama, Lawanlah Godaan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia pasal 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, Nats hari ini hendak menegur pada kita bahwa tidak mungkin manusia menghindari atau memperdayai Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan terlihat olehnya. Namun kita dikuatkan ketika tahu bahwa tidak ada tempat bagi kita di langit atau di muka bumi ini yang lepas dari perhatian Bapa kita di sorga. Allah menyertai kita bahkan ketika kita merasa sendirian. Kemanapun kita melangkah hari ini, kiranya kesadaran akan kebenaran itu menghibur hati dan menguatkan kita untuk tetap taat pada firman-Nya. Allah memperhatikan kita sepenuhnya. Pada konteks perikop ini, Nabi dan Iman melakukan kejahatan di rumah Tuhan. Mereka melakukannya seperti tertulis dalam Yeremia pasal 23 ayat 11. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik di rumahku pun juga. Aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mereka bernubuat palsu, seolah-olah nubuatan mereka memang berasal dari Tuhan datangnya. Padahal semuanya itu datang dari rekanan hati mereka sendiri. Yeremia 23 ayat 16. Dan nubuatan mereka hanya memberi pengharapan sia-sia. Mereka berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, "Kamu akan selamat." Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu." Yeremia 23 ayat 17. Saudara-saudari yang terkasih, para nabi beranggapan Tuhan tidak mendengar ketika mereka bernubuat palsu demi nama Tuhan dengan mengatakan, "Aku telah bermimpi, aku telah bermimpi." Para nabi palsu beranggapan Tuhan tidak maha hadir, maha tahu, maha melihat, sehingga mereka seenak-enaknya melakukan dosa.
Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat?" Demikianlah firman Tuhan. "Dan bukan Allah dari jauh? Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia?" Demikianlah firman Tuhan. "Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Ingatlah dalam hal kejahatan, dosa, perselingkuhan, dan keinginan daging yang lainnya, tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan. Sebab Tuhan Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Melihat. Ketika kita tergoda ingin melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sedang mengawasi kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Allah tidak hanya Allah dari dekat, Allah dari jauh, Allah yang memenuhi langit dan bumi, tetapi Dia juga Allah yang diam dalam diri kita, dalam dirimu, dalam diri setiap orang percaya. Marilah kita taat mendengarkan suara Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu, sekali lagi, marilah kita membangun persekutuan yang indah di dalam nama Tuhan. Tekunlah beribadah dan tetaplah berdoa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan iblis. Sebab Tuhan itu baik, dan kebangkitannya melalui anaknya Yesus Kristus telah memenangkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu apa yang kami lakukan. Karena itu kami harus menjaga lidah, perkataan, dan perbuatan kami. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Allah. Tuhan Maha Hadir dan Maha Kuasa. Terima kasih atas sabda firman Tuhan pada hari ini. Tuhanlah yang menjaga, menyertai kehidupan dan aktivitas sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang terbaring sakit dalam pemulihan. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak, remaja, pemuda yang sedang belajar, studi, dan kuliah. Hikmat yang daripadamu lah menyertai mereka semua. Dan juga orang tua yang sedang bekerja, beraktivitas, tambahkan berkat yang berkelimpahan bagi mereka. Khususnya para pendeta dan sintua di Resort Tanjung Priuk ini, melayani dengan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa ini kami sempurnakan ke dalam doa yang Kuajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.